آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu, kita sudah mengetahui semua bahwa di dalam Islam ini, dalam kesehariannya harus kehidupan kita diwarnai, dikemas dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan harus dengan ilmu. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan statement, memberikan cara bagaimana hidup harus selalu dengan ilmu. Maka sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa manusia ini tubuhnya adalah tubuh mati, hidupnya hanya dengan ilmu. Andai kata orang hidup tanpa ilmu, maka bagaikan mayit, tidak ada ruh di dalamnya. Ruhnya adalah bukan hanya ruh di dalam jasad, tapi ruh dalam kehidupan manusia pasti ada ilmu. Kalau sudah ada ilmu, maka segala ibadah yang kita lakukan pasti ada imbalan dan jasa, imbalan daripada amal yang kita lakukan. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin yakin ilmu seorang, maka semakin bernilai pula ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi menganjurkan kepada kita, atau memerintahkan kepada kita, carilah ilmu di mana saja, kapan saja. Malah Rasulullah menyatakan, idza marartu bi riyadil jannah, bila kamu lewat suatu tempat ada kebun surga, farta'u mampiro. Idza maratum bi riyadil jannati farta'u, bila kamu mendapati kebun surga maka mampirlah. Bahasa Indonesia mampir saja. Ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati, ya Rasulullah, apa kebun surga yang sampai maksud itu? Nabi menyatakan, qala hilaqul dzikri, tempat melingkarnya sahabat-sahabat atau orang-orang Islam dalam hal berzikir kepada Allah. Maka yang dimaksud zikir adalah bukan hanya zikir-zikir yang kita baca. Maka bahkan dikatakan di sini yang dimaksud zikir adalah majlisul ilmi. Jadi panjenengan ini bukan promosi biar ngajinya banyak yang ikut, tidak. Akan tetapi apabila kita sering mengikuti pengajian di mana saja, maka berarti panjenengan sudah mencoba kebun surga. Dan semoga mencoba hari demi hari panjenengan ikuti pengajian atau majelis ilmu seperti sekarang ini, panjenengan nanti sudah menjadi kebiasaan, dan karena sudah biasa-biasa hidup dan duduk di kebun surga riyadul jannah, semoga dan mudah-mudahan panjenengan menjadikan realita kenyataan nanti kebun surga yang di surga yang sungguhan. Amin Allahumma amin, insyaallah. Fa inna lillahi sayyaratin, ay fa inna sayyaratin
lillahi, karena Allah itu punya petugas min malaikatin, dari malaikat yang keliling. Malaikat itu keliling, memang ada yang ditugas Allah. Malaikat, kamu tak tugas untuk keliling di persada bumi ini. Yatlubuna khilafat dzikri, di mana malaikat itu mencari seperti ini doang. Walaupun beberapa orang, nggak banyak, itu dicari oleh malaikat. Dan memang malaikat itu ditugas oleh Allah. Wa idza atau alaihim, dan apabila malaikat itu menjumpai majelis ilmu seperti sekarang ini, haffau lahu ilaihim, haffau bihim, maka malaikat itu melindungi, menutupi dengan sayapnya orang-orang yang seperti sekarang ini. Ini dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, bukan kok niku promosi dari pembaca agar supaya yang ngaji banyak, tidak, sama sekali tidak. Jadi mencari ilmu ini memang tidak ada batasnya selama kita hidup sampai kapanpun. Minal mahdi ilal lahdi, perintah Allah harus mencari ilmu. Nabi bahkan sudah memprediksikan, walau bisin utlubul ilmu walau bisin, carilah ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Tapi bahasanya pakai walau bisin, sekalipun di Cina. Sekarang bapak-bapak, prediksi Nabi itu sudah menjadi kenyataan. Coba panjenengan lihat, apa yang bukan produk Cina sekarang, made in China. Coba sampai kalau ke Mekah, ada topi putih dibuka di dalam, ada made in China. Dia ada surban made in China, bayi mainan anak-anak made in China, semua laptop elektronik itu made in China semua sekarang. Berarti Nabi sudah mengira besok akhir zaman itu akan ada suatu luapan ilmu yang luas yang ada di dunia ini ada dari Cina. Beliau sudah memprediksi, sehingga menyatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negara Cina. Tapi hati-hati, ada bahasa walaupun itu kalau diucapkan di dalam fikih, ini kan hadis, kalau diucapkan dalam fikih walau itu berarti khilaf. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Bila diucapkan kata walau di dalam fikih, maka itu terdapat khilaf pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Artinya apa? Bahwa kita mencari ilmu sampai ke negara Cina itu harus betul-betul disaring. Apa yang didapat dari Cina disaring. Karena bahasanya pakai walau di sini. Dan sekarang jaringan-jaringan ekonomi dari Cina dengan Amerika itu saingan Bapak Ibu. Jadi di Indonesia sulit ditembus oleh Cina, bahwa ada istilahnya obor. Obor itu adalah suatu singkatan dari bahasa Inggris yang tentunya itu ikatan antar negara dalam hal jaringan ekonomi atau bisnis yang digalang oleh Cina, dan itu sulit untuk menembus Indonesia. Maka Indonesia digarap oleh mereka itu. Bagaimana sekiranya perekonomian ini Indonesia tidak menjadi penghalang, sehingga melalui berbagai macam cara Indonesia untuk ditembus oleh orang Cina. Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum bisa ditembus dengan istilah obor itu. Mudah-mudahan Indonesia tidak diricu oleh Cina. Cina telah berusaha untuk menguasai ekonomi atau bisnis seluruh dunia ini. Jadi makanya Rasulullah menyatakan walau bisin utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negara Cina, walaupun, kata Nabi. Sekarang sudah mobil dari Cina, sepeda motor baterai dari Cina, oleh Cina semua. Semoga kita hanya bisa mengambil manfaatnya, artinya tidak ada mudarat di balik produk-produk Cina itu sendiri. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kembali ilmu yang ada pada diri sendiri, bahwa kita
mempunyai kewajiban untuk mempelajari ilmu atau membekali diri kita dengan ilmu. Selebihnya dari itu kita punya kewajiban untuk memberikan ilmu kepada anak turunan kita. Apa jadinya ketika anak kita tidak dibekali dengan ilmu? Andai kata anak kita tidak dibekali dengan ilmu, kita tidak memberikan ajaran di madrasah atau di pesantren atau di mana saja yang dianggap anak kita bisa mendapat ilmu, ternyata andai kata tidak ada ilmu, dia atau mereka tidak bisa ibadah dengan yang benar, bahkan berani untuk melanggar dan meninggalkan perintah, maka dosanya tidak hanya diberikan kepada anak itu, tapi juga dosanya juga dibebankan kepada orang tuanya, di mana orang tuanya tidak mengajarkan ilmu. Nauzubillah. Dan sebaliknya, apabila anak kita sudah diberikan pendidikan ilmu kepada mereka sehingga mereka tahu caranya bagaimana beribadah, pahalanya bukan hanya diambil oleh anak itu, tapi juga diberikan kepada orang tuanya yang telah mengajarkan ilmu kepada mereka. Antara kauladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya bodoh tentang agama, tentang ilmu, maka uludam bin amilahu alahi, maka setiap dosa yang dilakukan Anda dan diberikan kepada orang tuanya. Kalau masih hidup, orang tua bisa beristighfar kepada Allah. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, anaknya berulah di pondok, di dunia, kemudian dia melakukan hal yang dilarang gara-gara orang tuanya, maka orang tuanya bukan dapat kiriman pahala, tapi mendapat kiriman dosa untuk orang tua. Salah mikirin dosa sendiri, apalagi masih ditambah dengan dosa-dosa anaknya. Saking wajibnya ilmu yang harus dilakukan. Nabi menyatakan bahwa ilmu ini bagaikan hujan pada tanah yang gersang. Bagaimana jadinya ketika tanah atau bumi ini gersang kemudian tidak dituruni hujan? Maka tidak ada kehidupan untuk tumbuh-tumbuhan di sana. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Abi Musa radhiyallahu anhu, qala ngandika sapa Abi Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngandika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'atsani Allah bihi minil huda, perumpamaan utawi perumpamaan perkara ibu asane kang ngutus ingsun sapa Allah bihi kalawan ma minal huda saking petunjuk, wal ilmi lan ilmu, kama saligoisin kaya dini udan asal bakal makanane udan ardon ing bumi. Ilmu yang aku berikan, ilmu perumpamaan, ilmu yang telah diberikan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadaku, ilmu Rasulullah, petunjuk Rasulullah yang diberikan oleh Allah kepada kita tentunya bagaikan hujan, kata Nabi. Asal ardon yang mengenai atau menimpa bumi, jatuh ke bumi. Fakanat minha thaifatun, maka ono biha yang saking ardon thaifatun golongan thaibatun kang bagus. Apabila tilma akan menerima apa thaifat al-ma'aibat. Kalau ternyata ilmu atau petunjuk yang diturunkan pada seorang atau kelompok, kemudian mereka bisa menerima terhadap petunjuk Rasul dan mereka menerima tetap ilmu yang diberikan Rasul kepada mereka, yang diberikan tanah yang besar, fa'ambatat al-kalla, maka hujan itu dapat menumbuhkan padang yang asalnya gersang menjadi padang rumput, bahkan tumbuh-tumbuhan akibat dari air yang diturunkan dari langit. Begitu juga hati seseorang akan hidup dengan hidayah dan ilmu yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita, karena Nabi telah memberikan ilmu. Kalau diterima dengan hati yang artinya gersang dan bisa menerima terhadap ilmu itu, maka tumbuhlah hati kita menjadi hati yang rindang, hati yang sejuk. Tapi andai kata hati kita tidak menerima terhadap ajaran Rasul, walaupun itu ajaran dari Rasulullah, maka hati kita masih gersang, Bapak-bapak. Jangankan kita yang memerintah untuk beribadah kepada anak kita, kepada masyarakat kita, orang kadang-kadang dari Nabi Muhammad saja tidak dihiraukan, tidak digubris perintah itu. Larangan jangankan dari kita, dari Nabi pun, dari Allah sekalipun, kalau memang hatinya hati gersang, maka hati kita tidak menjadi subur,
Begitu juga bumi, apabila buminya gersang, bebatuan dihujani, maka tempat yang gersang dan penuh dengan batu itu tidak mungkin menumbuhkan hal yang positif di dalam hidup dunia ini, dalam dunia ini. Wal usbal kathirah, akan tumbuh rumput-rumput yang banyak. Wa minha wa kana minha ajadibu amsakatil ma, dan ada pula di sana ada tempat yang penuh dengan batu walaupun dihujani amsakatil ma. Maka karena tempatnya yang gersang artinya berbatu itu, maka tidak bisa menampung hujan atau air. Kalau ternyata walaupun gersang tapi dia bisa menampung air, fanafa'allahu bihan nasa, maka Allah memberikan kemanfaatan biha dengan hujan itu an-nasa pada manusia. Fasyaribu minha, maka mereka bisa meminum dari air daripada tempat yang telah menampung air itu. Wasaqaw wazara'u, dan mereka bisa minum dari air itu, dan bahkan mereka bisa wazara'u, dan menanam apa yang bisa kita tanam yang sekiranya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita. Artinya perumpamaan ilmu atau hidayah yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabat-sahabat, ditularkan kepada tabi'in, tabi'in, sehingga dituangkan kepada orang-orang yang mengarang ilmu atau musannif atau yang mengarang kitab gitu kan. Maka melalui kitab itu diberikan melalui pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang di dalamnya ada hal untuk menyampaikan ilmu Rasulullah dan petunjuk Rasulullah melalui karya ilmiah itu yang pada akhirnya sampai kepada kita. Itu secara tidak langsung adalah ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang akhirnya sampai kepada kita. Kalau kita menerima atau termasuk hati yang walaupun hati kita tandus, akan tapi kita menerima terhadap ilmu yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita melalui alim ulama sehingga sampai kepada kita, maka hati kita akan subur, tumbuh dengan tahajudnya, tumbuh dengan sholat fardunya, tumbuh dengan sedekahnya, tumbuh dengan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah disyariatkan di dalam Islam ini, kita bisa melakukan. Tapi kalau hatinya hati gersang, Bapak Ibu, walaupun hujannya bagaimana, walaupun hujan sampai sekian puluh hari, tapi kalau hatinya gersang, maka semua itu tidak akan berpengaruh. Itu yang terjadi di perumpamaan dari Rasulullah seperti itu. Jadi hujan ilmu yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah melalui sahabat dan seterusnya sampai kepada alim ulama dan sampai kepada kita bagaikan hujan yang turun ke bumi ini. Oleh karena hadirin rahimakumullah, kita berharap, kita tinggal berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ini yang gersang ini menjadi bumi yang gampang menerima hujan yang turun dari langit, sehingga hati yang gersang ini dengan turunnya ilmu atau hujan ini, hati kita bisa menjadi subur beribadah, subur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama yaqi'anun. Air yang turun itu bisa menimpa walaupun tanah tidak penuh dengan batu, akan tetapi tanah yang licin. Yaqi'anun, ki'an itu adalah tanah yang licin. Maka tanah yang licin itu sulit untuk ditumbuhi tanaman. Walaupun tanah, tapi ternyata tanahnya licin, keras, maka sulit. Artinya begitu juga hati ini ibaratnya sama, ada juga hati itu sama dengan tanah yang licin itu, tidak bisa ditumbuhi tanah. Maka la tumsiku ma'an, maka hati yang dibaratkan dengan tanah yang licin itu tidak bisa menampung air. Wala tumbitu kalaan, dan tanah yang seperti itu tidak akan menumbuhkan padang pasir menjadi padang rumput, tidak demikian.
Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah, demikianlah perumpamaan orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, kemudian ilmu yang diberikan kepada kita itu bisa menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ini berguna bagi kita, sehingga kita fa'alima wa 'allama, di samping bisa mempelajari, bahkan kadang fa'allama bisa mengajari orang lain tentang hal ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan juga ada orang yang ternyata tidak bisa menerima ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, sehingga walaupun kita mendapatkan ilmu tidak bisa kita lakukan ilmu itu sendiri, sehingga walaupun demikian hatinya tetap gersang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata gersang tadi adalah hati, Bapak Ibu. Hati ini kalau Allah jadikan kita, ini kehendak Allah semua, Bapak Ibu. Artinya kita wajib bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah jadikan hati kita bukan hati yang gersang, hati yang gampang menerima. Kita jadi mohon kepada Allah hati yang gampang menerima apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, di mana guru itu adalah kepanjangan daripada tugas Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hadirin rahimakumullah, apabila kita bicara masalah hati, bicara dengan rezeki yang kita makan. Kalau rezeki atau makanan yang kita makan adalah barang yang halal, Bapak Ibu, insya Allah hati kita ini gampang. Bangun jam 3 malam gampang, bersedekah gampang, melakukan perintah-perintah Allah gampang. Itu berarti Allah telah menghendaki baik kepada kita. Kalau tidak atau sebaliknya males semua, sengkah katanya orang Madura itu, sudah nggak bisa kalau sudah hatinya sudah keras, sehingga apapun males. Itu bisa jadi pertanda bahwa yang dimakan adalah barang yang tidak benar. Nabi menyatakan bahwa orang yang makan barang haram maka asor jawarihu sa'amaba, manakal harama asa. Barang siapa yang makan barang haram, asor jawarihu sa'amaba, orang yang makan barang haram mau atau tidak, dirinya menjadi jiwa yang durhaka. Mau berbuat baik tidak bisa, malas dan sebagainya, karena sudah diri kita kemasukan barang haram. Dan sebaliknya, apabila seseorang berbuat dosa, semakin sulit untuk menerima nasihat. Semakin banyak dosa-dosa atau pelanggaran yang dilakukan, maka semakin sulit pula untuk menerima nasihat-nasihat, semakin sulit untuk menerima ilmu yang telah diberikan oleh Rasulullah seperti yang dinyatakan tadi. Bahkan di dalam hati seorang, oleh Rasulullah dinyatakan hati itu bagaikan cermin. Setiap kali kita berbuat dosa, maka terdapat titik hitam di kaca itu, di cermin itu. Semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin besar pula titik atau nuktoh di dalam cermin itu. Maka nuktoh demi nuktoh, titik hitam demi titik itu, hari demi hari, 1 bulan, 1 tahun, maka yang pada akhirnya kaca atau cermin itu tertutup dengan nuktoh hitam. Saking banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, sehingga karena dosa yang dilakukan diibaratkan oleh Rasulullah seperti noktah atau titik hitam. Setelah titik hitam menjadi sering dilakukan atau menghinggap terhadap kaca itu, maka kaca itu tidak berupa kaca lagi, melainkan sebaliknya adalah hitam, tertutup. Kalau sudah cermin yang semula adalah untuk melihat kejelekan dan apa yang ada pada kita, maka sudah tidak kelihatan cermin itu kembali. Jadi sudah gelap hati kita. Kalau sudah gelap, maka sulit untuk menerima ajaran, ditutur nasihat dari orang lain, dari orang tuanya, dari ulamanya, dari kiainya, sulit untuk menerima. Akan tetapi apabila dosa yang hitam yang diibaratkan dengan noktah hitam yang menutupi cermin itu, kita taubati,
Taubat, sekali kita berbuat dosa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah titik hitam itu menjadi berkilau kembali. Itu perumpamaan dari Rasulullah SAW yang banyak dipengaruhi oleh makanan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, monggo sareng-sareng kita memperhatikan terhadap makanan yang kita makan. Kita bekerja itu di mana, bagaimana hasilnya nggak apa-apa walaupun tidak banyak, bapak. Yang penting cukup buat makan, bayar rumah, bayar kontrakan, bayar sudah cukup, nggak usah lah banyak-banyak. Nggak apa-apa lah kita. Rasulullah pernah memberikan kabar kepada kita bahwa orang kaya itu sama-sama masuk surga, surganya selisih 500 tahun. Lebih dulu orang fakir miskin masuk surga 500 tahun. Sama-sama masuk surga, surganya lebih dulu orang fakir miskin selisih 500 tahun. Kalau masih kak suke. Kalau kaya, alhamdulillah, harus disyukuri dengan caranya didermakan pada orang lain. Saya mencoba, bapak ibu, ya saya khawatir kalau ngomong sedekah saya itu ngeri-ngeri sedekah. Khawatir saya di mic seperti ini ngomong si dermawan pak, terus saya nggak pernah sumbang, saya nggak pernah sedekah. Di mic bilang pak sedekah pak, pahalanya gede pak. Khawatir nih nggak tahu sedekah, maka masuk neraka lebih dulu pak daripada penyembah berhala. Itu tugasnya seorang pegang mic, bukan ustaz, bukan kiai seperti saya. Hanya amanah saja yang dibebankannya, akhirnya terpaksa ngomong. Artinya monggo sareng-sareng belajar. Artinya saya juga sama dengan bapak, artinya sambil belajar umpama Allah kasih rezeki yang lebih, mari kita dermakan sebisanya. Sebab sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Sebentar lagi bapak ibu, Dzulhijjah, di mana pada bulan Dzulhijjah itu ada namanya kurban. Karena di dalam Islam ini adalah karena agama samahah, agama peduli pada orang lain. Ketika kita punya rezeki, kita berbagi. Di antaranya dengan zakat, kemudian di antaranya dengan kurban. Kurban ini ngeri-ngeri sedap juga bapak ibu. Nabi menyatakan, apabila seorang punya rezeki yang cukup untuk membeli seekor kambing, tapi ulang yudhi, dia tidak mau berkurban, padahal andaikan beli seekor kambing 3,5 juta kurang lebih, dia punya tapi dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana, ojo cedak-cedak nggon somaku. Uang sing punya kelebihan rezeki tapi tidak mau berkurban, wis ojo cedak-cedak aku gak suka. Kok cara Surabaya ini begitu. Itu ngeri bapak ya. Ada seorang nenek yang umurnya kurang lebih 80 tahun, dia nabung setiap hari, hidup kesendirian tanpa suami, tanpa anak cucu, sudah meninggalkan tempat itu semua, tapi setiap tahun rutin berkurban demi dirinya. Setelah ditanyakan, kenapa mbah sampai aku pingin pena katanya hidupnya nanti setelah meninggal dunia. Itulah, walaupun sudah nenek, sudah umur 80 tahun lebih, tapi beliau rutin berkurban. Masa kita kalah dengan beliau yang nabung 10.000 setiap hari, 20.000 per hari selama 1 tahun, diberikan pada salah satu ustaz untuk diberikan seekor kambing. Musuh kalah. Di samping itu hadirin rahimakumullah, bahwa agama Islam adalah agama samahah, agama yang toleransi, berbagi ketika punya. Di samping dari itu, Nabi menyatakan, azimu du'ayakum, perbesarlah kurbanmu. Lek berkurban untuk sing kurus-kurus, sing gede-gede. Fa innaha ala sirati maqayakum, karena kurban itu di atas siratal mustaqim menjadi kendaraanmu. Nah ini sedapnya ini. Tapi ngerinya 3,5 juta. Iya nanti 3,5 juta. Betul kita 2 juta.
Betul mana? Iku ngerinya itu. Tapi sedangnya, tapi apa ancaman Nabi? Sing duwe rezeki tapi tidak belum berkorban. Ojo tidak bukan sholatku. Artinya enggak suka, medit. Tapi kalau mau berkorban sing gede lek korban itu. Kenapa? Korban itu akan menjadi tungganganmu menuju Shiratal Mustaqim. Apa Shiratal Mustaqim? Jembatan yang wajib dilintasi oleh semua orang. Sejak Nabi Adam sampai orang terakhir nanti harus melintas di atas Shiratal Mustaqim, bukan Suramadu Bapak Ibu. Suramadu itu walaupun nyupir untuk merem didi sampai nang betul, tapi kalau Shiratal Mustaqim macam-macam merem. Kalau ibadahnya nggak cakep, begitu menginjakkan kakinya di atas Shiratal Mustaqim pasti sigar dadi loro. Saking tajamnya Shiratal Mustaqim itu diibaratkan lebih tajam dari sebilah pedang samurai sekalipun. Kalau tidak punya amal, maka pastilah terjungkal ke dalamnya. Dalamnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarahnya Sulam Taufik, jarak jauhnya ke bawah itu perjalanan 700 tahun baru nyampe. Sikat itu bukan awal-awal kapal api, Pak. Mendalam jeruk api sampai menginggap ke bawah sendiri itu 700 tahun lebih. 700 tahun 75 tahun. Bagaimana nasib kita? Ada pada ibadah kita. Salat lengkap, puasa lengkap, sunnah-sunnah dan fardu itu lengkap. Semua ibadahnya lengkap. Kurban harus. Walaupun itu tidak wajib, tapi Nabi Muhammad mewajibkan dirinya sendiri untuk berkurban. Nabi wajib berkurban, walaupun umatnya madzhab Syafi'i itu tidak dinyatakan wajib. Oleh karena Nabi mewajibkan pada dirinya, ada sebagian madzhab yang menyatakan bahwa kurban adalah wajib baginya. Ya nabung lah Pak. Di kampung-kampung sekarang banyak arisan kurban. Urunan dapat 3 juta, dikumpulkan jadi 3 juta, jadi 1 ekor kambing kali 7, 3,5 juta kali 7 kan lumayan. Walaupun ternyata kurban itu lebih baik 1 ekor kambing sebanyak 7 daripada harga 7 ekor kambing itu dibelikan sapi. Itu masih lebih utama ekor sapi yang jumlahnya 7. Kan ada urunan 3,5 juta kali bintang 7, jadi 1 ekor sapi yang gemuk Bapak Ibu. Tapi pahalanya tetap lebih utama dibelikan seekor kambing 7 ekor daripada 1 ekor sapi dibagi 7 orang. Kan dagingnya lebih banyak 1 ekor sapi Pak. Karena seperti itu maka kita lebih manfaat artinya. Karena gini loh Bapak Ibu, kambing itu disobek perutnya, dibuang isinya karek paha lengannya aja, jadi lebih sedikit. Tapi di dalam fikih Syafi'i menyatakan bahwa kurban 7 ekor itu lebih baik daripada sapi seharga 7 ekor. Dan tentunya lebih besar dan lebih menyentuh kepada yang lain. Oleh karenanya, kalau saya pribadi tetap ikut urunan yang 7 ekor sapi jadikan 7 ekor kambing menjadi 1 ekor sapi. Kenapa? Lebih menyentuh, lebih bermanfaat. Kalau dengan musolanya atau masjidnya dapat titipan kurban, itu bisa 5 ekor Pak, sampai 600 paket nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesisan kita ngomong masalah kurban, Bapak Ibu yang ternyata terlibat di dalam panitia penyembelihan kurban nanti, mohon maaf, takmir masjid tidak boleh mengeluarkan biaya untuk sapi yang disembelih di tempat itu. Walaupun air masjid tidak boleh dibuat untuk nyemprot darah sisa sembelihan itu. Kalau iya bagaimana? Kalau harus mengeluarkan air, maka air yang dikeluarkan dari masjid harus diganti. Berapa banyak air yang digunakan, panitia kurban harus memberikan ganti air itu. Dan dana masjid tidak boleh diberikan kresek untuk bungkus paketan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ibadah kurban itu adalah titipan seorang.
kepada panitia, bukan masjid yang berkurban. Kalau memang kegiatan adalah masjid yang berkurban, maka boleh masjid mengeluarkan dana untuk penyembelihan. Kan syiar, Pak, walaupun syiar itu bisa. Oleh karenanya Bapak Ibu, orang yang menitipkan kurban kepada salah satu masjid atau mushola harus diminta ongkos sembelihan. Dan tidak boleh, katanya harus banyak macamnya, Bapak sudah banyak tahu, tidak boleh kulit kambing atau sapi sebagai ongkos pada penyembelihan. Oleh karena hadirin monggo sampai niati bersama kita. Saya mohon maaf, saya ikut arisan di kampung. Ya bisa setiap tahun karena wis kak kroso, Pak. Ya wis ngomong di masjid nanti ternyata di rumahnya enggak berkurban. Orang-orang disuruh berkurban apa? Saya sendiri tidak berkurban. Wah, ruwet ini nanti. Jadi monggo sarang-sarang hidup peduli sesama muslim. Satu dan yang lain, utamanya pada fakir miskin, hal semacam itu memang ditunggu kadang-kadang. Hadirin rahimakumullah, walaupun Rasulullah menyatakan barang siapa yang punya rezeki tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan diriku. Perhatikan hal itu, dan kemudian umpama kita berkurban, maka kurban kita akan menjadi fasilitas menyeberang, melintas di atas siratal mustaqim, sehingga kita bisa sampai ke surga. Karena di sebelah siratal mustaqim sini adalah surga yang perlu kita, yang bisa kita tempati, bisa memilih tempat itu sesuai dengan amal kita masing-masing. Udah, sekarang tinggal 7 tanggal 8 Dzulqa'dah. Kurang sebulan 2 hari. Untuk sampean gak iso ngumpul lo, entah bagaimana caranya lah. Walaupun elat setahun boleh lah. Tapi jangan los tidak pernah berkorban, jangan berkorban. Ya 3 tahun sekali di program celengan 10.000. Jadi seperti itu. Mohon maaf kalau saya, karena saya memang artinya mohon maaf sekali. Agar gak pinter ngomongan dari uang hari ini sing rada apa nih gitu. Ngandani berkorban dah. Saya tidak berkorban, wah ruwet itu. Jadi saya ikut mohon maaf bukan pamer, tapi saya ikut arisan kurban di kampung. Nanti bisa 2 tahun sekali narik. Jadi artinya Bapak Ibu kita usahakan. Sekarang tinggal sebulan 2 hari lah, kurang lebih sebulan lah. Kita berupaya untuk ya arisan atau bagaimana nanti ikut menyerahkan, Pak, kalau masih berapa, kalau ada yang rombongan 1 ekor sapi, atau kalau ada yang 2.800.000 ada yang 3 juta, ada tergantung. Kami tanya ke masing-masing sebelah. Nimbro ikut berkorban di sana, diniatin. Itu kendaraan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Semoga Allah kasih rezeki kepada kita sehingga kita bisa berbagi pada orang lain. Semoga kita bukan hanya senang ketika menerima, tapi mudah-mudahan kita senang ketika berbagi. Sementara itu dapat 3 kilo, wah senang. Tapi kita berbagi tidak pernah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita punya kebiasaan senang menerima, tapi juga senang ketika berbagi dengan orang lain, sehingga kita beribadah menjadi hal yang lancar dan menjadi kebiasaan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita, ketakwaan kita semakin berkualitas, hari demi hari semakin berkualitas, dengan tentunya dengan menambah ilmu di mana saja ilmu itu dibaca, di mana saja tempat itu dibacakan tentang ilmu, ikutlah kita. Tapi kalau lewat website, lewat HP, Pak, sampai bagaimana hukumnya? Itu hati-hati, kadang-kadang sumbernya tidak sama. Karena kita ahli sunnah wal jamaah. Bapak, saya beri kunci sedikit. Contohnya, kalau panjenengan sebutkan HP, yang suka pakai HP, umpamanya hukum kurban sapi betina, ya, .nu online, klik, pasti orang NU yang jawab. Sak kitabnya, sak takdirnya, sekalian saya ulangi lagi. Atau apapun yang menjadi namanya hukum zakat fitrah bla 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 .nu.net /online, klik, pasti yang muncul NU semua.
NU Sumatera, NU Jakarta, NU Jawa Timur, sampai lihat, kitab-kitabnya ada Bapak Ibu. Coba, kan satu trip ketika ngaji bukan hanya di tempat seperti ini, tapi ngaji lewat HP juga bisa. Tapi hati-hati sumbernya, khawatir Wahabi kan, atau apalah saudara kita yang tidak sejalan dengan kita. Maka pertanyaan apapun pertanyaannya, zakat fitrah menggunakan uang titik NU titik NU titik net NET atau garis miring online. Klik wes kita kabeh. Coba wes. Sampai enggak usah tanya terus. Lengkap sak maknanya, sak kitabnya, sak terjemahnya sampai baca. Ya. Jadi sekarang kami tanyakan, bolehkah kurban dengan sapi betina? Hukum kurban dengan sapi betina titik no.net enter keluar. Oh boleh, ternyata boleh, sampai baca. Itu sebagai pengalaman. Saya kalau kepepet gak bisa sinau, ditanya orang di jalan, apa sih tak ono? Koyo wong iso itu padahal di no.net. Baca, klik keluar semua, kemudian di copy paste kirim ke dia. Seperti itu. Jadi ngaji itu tidak harus di sini, di mana di HP pun juga gunakan untuk hal yang positif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadikan tambah ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan menjadi bahan pertemuan kita bersama. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masjid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna barakatuh. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfadna min al-afat wal ahad wal muqad bi rahmatika ar-rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta musta'an 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana wa ailatina wa banaina wa bana dhurriyyatina bil iman bi rahmatika ar-rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna. Al-Fatihah.